Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rahmalia Putri. Saya dari kelas 11 PPLG 3 dan saya dari kelompok 7. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat DFD level 0, DFD level 1, kemudian activity diagram, kemudian use case diagram, dan yang terakhir diagram kelas. Dalam mata pelajaran PPL, di sini saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama adalah DFD level 0. Ini adalah tampilannya, yaitu dari pelanggan memesan barang dari toko online, kemudian toko online itu memproses pesanan pelanggan dan memberikannya kepada admin sehingga admin mendapatkan atau menerima data pemesanan. Kemudian penjual pun juga mendapatkan atau memperoleh pesanan dari toko online, dan penjual akhirnya memberikan barang yang dipesan oleh pelanggan dan pelanggan pun mendapatkan barang dari toko online. Jadi seperti itu penjelasan DFD level 0. Kemudian yang kedua itu ada DFD level 1. Yang pertama yaitu ketika pelanggan memasuki aplikasi toko online dan pelanggan langsung memilih barang, kemudian memesan, toko online akan memproses pemesanan tersebut. Dan dalam proses tersebut, toko online itu atau sistem dalam toko online tersebut akan mengecek data barang yang ada di sistem atau mengecek stok barang tersebut. Kemudian jika sudah dicek, toko online dalam proses pemesanan ini akan memberikan laporan pesanan kepada admin. Jika sudah dipesan, pelanggan akan masuk ke dalam data pembayaran atau proses transaksi. Kemudian jika sudah melakukan proses transaksi, pelanggan akan mendapatkan bukti transaksi tersebut, dan proses transaksi tersebut juga memberikan bukti transaksi kepada admin. Kemudian yang ketiga itu ada activity diagram. Di sini ada pelanggan dan sistem. Yang pertama, ketika pelanggan memasuki aplikasi toko online dan ingin memesan produk, pelanggan akan memilih produk dan sistem akan menampilkan barang. Selain menampilkan barang, sistem juga akan menampilkan stok barang yang ada dalam aplikasi tersebut atau dalam produk tersebut. Kemudian, jika pelanggan jadi membeli atau memesan produk tersebut atau pelanggan akan dibawa ke dalam proses pemesanan. Jika sudah dalam proses pemesanan, pelanggan akan dibawa ke proses pembayaran. Namun jika pelanggan tidak jadi membeli atau tidak jadi memesan, pelanggan akan dibawa ke dalam proses memilih produk kembali. Jadi akan kembali ke awal lagi jika tidak memesan. Yang keempat itu ada kelas diagram toko online. Di sini yaitu terdapat pelanggan, transaksi, report, dan barang. Dalam kelas diagram ini, pelanggan akan dibawa ke transaksi, kemudian bisa dibawa ke report ataupun bisa dibawa ke barang. Di dalam pelanggan itu ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Sedangkan di dalam transaksi itu ada tanggal, kode transaksi, kode pelanggan, option, nama pelanggan, dan kode barang. Dan di dalam report itu ada tanggal, kode transaksi, pelanggan, total, dan status. Dan yang ada di barang yaitu ada tanggal barang, nama barang, kode barang, stok barang, harga barang, dan option. Kemudian ada flowchart toko online. Yang pertama, pelanggan akan mengakses toko online, kemudian akan dibawa ke, jika pelanggan sudah mempunyai akun, akan dibawa ke sistem login pelanggan. Jika belum mempunyai akun, pelanggan akan dibawa ke register pelanggan. Jika sudah mempunyai akun, akan dibawa ke login pelanggan, dan login berhasil
Jika login berhasil akan dibawa ke browser barang dan pelanggan untuk memilih barang dan tambah barang ke keranjang jika sudah memilih barang tersebut. Jika sudah memilih barang, pelanggan akan menambahkan barang tersebut ke keranjang dan akan melakukan check out. Jika pelanggan melakukan check out, pelanggan akan dibawa ke sistem transaksi pembayaran dan jika sistem transaksi pembayaran berhasil, akan muncul konfirmasi transaksi. Namun, jika pembayaran tidak berhasil, pelanggan akan dibawa ke sistem pesan error atau harus mencoba lagi. Nah, kemudian jika pelanggan tidak jadi men-check out, pelanggan akan kembali ke browser barang atau kembali ke pemilihan barang. Dan yang terakhir itu ada use case diagram. Dalam use case diagram ini ada dua aktor. Yang pertama itu admin dan yang kedua itu pelanggan. Admin itu melakukan login, mengelola produk, mengedit produk, mengelola transaksi, mengecek laporan, mengelola pengguna, mengelola stok, dan mencetak laporan pemesanan. Sedangkan pelanggan itu melakukan registrasi, melakukan login, melihat produk dalam aplikasi toko online tersebut, mencari produk, menambah produk ke dalam keranjang, melakukan check out, melakukan pembayaran, memilih metode pembayaran, melihat status pemesanan, menerima pemesanan, dan bisa memberi ulasan produk tersebut di dalam aplikasi toko online. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.